Nomor 51. Yang dimaksud dengan penyumbang yang tidak jelas identitasnya dalam sumbangan dana kampanye adalah A. Penyumbang atas nama hamba Allah, B. Dari hasil tindak pidana pencucian uang, C. Dari hasil perjudian, D. Dari hasil perdagangan narkotika, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah A. Penyumbang atas nama hamba Allah. Pembahasannya yaitu peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye yang berasal dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya, yaitu penyumbang yang tidak memberitahukan identitasnya atau penyumbang yang menggunakan identitas orang lain. Bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 339 Ayat 1 Poin B dan penjelasannya. Lihat juga Pasal 327 Ayat 4. Nomor 52. Manakah pernyataan tentang pengaturan sumbangan dana kampanye di bawah ini yang tidak sesuai dengan undang-undang? A. Dana kampanye pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi 750 juta rupiah. B. Dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak melebihi 750 juta rupiah. C. Dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi 2.500.000.000 rupiah. D. Dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh melebihi 2.500.000.000 rupiah. E. Dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota yang berasal dari sumbangan pihak lain, kelompok, perusahaan, dan atau badan usaha tidak boleh melebihi 25 miliar rupiah. Jawaban yang benar adalah A. Pembahasannya yaitu batas maksimal sumbangan dana kampanye baik untuk pemilu presiden dan wakil presiden ataupun untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota adalah sama. Untuk sumbangan yang berasal dari perseorangan sama-sama maksimal 2.500.000.000 rupiah. Sedangkan yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan atau badan usaha non-pemerintah sama-sama maksimal 2 miliar rupiah. Baca juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 327 dan 331. Dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak melebihi 750 juta rupiah dan yang berasal dari sumbangan pihak lain, kelompok atau perusahaan dan atau badan usaha non-pemerintah tidak melebihi 1.500.000.000 rupiah. Baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 333. Batas maksimal sumbangan dana kampanye untuk pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota adalah yang berasal dari sumbangan perseorangan paling banyak 75 juta rupiah, sedangkan yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak 750 juta rupiah. Baca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 74 Ayat 5. Nomor 53. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan A. Tahun 2023, B. Tahun 2024, C. Tahun 2025, D. Tahun 2026, E. Tahun 2027. Jawaban yang benar adalah B. Tahun 2024. Pembahasannya yaitu pemungutan suara serentak nasional pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karena itu, kepala daerah dari hasil pemilihan tahun 2020 hanya menjabat sampai dengan tahun 2024. Bagi daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya tahun 2022 dan 2023 akan diangkat pejabat kepala daerah sampai dengan pemilihan serentak nasional tahun 2024.
Baca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201. Nomor 54. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dilaksanakan A. sebanyak 3 kali, B. sebanyak 4 kali, C. sebanyak 5 kali untuk debat calon presiden dan 3 kali untuk debat calon wakil presiden, D. sebanyak 5 kali yaitu dilaksanakan 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden, E. sebanyak 5 kali yaitu dilaksanakan 5 kali untuk calon presiden dan 5 kali untuk calon wakil presiden. Sehingga masyarakat punya cukup kesempatan untuk menilai masing-masing pasangan calon secara proporsional. Jawaban yang benar adalah A. Pembahasannya yaitu baca penjelasan pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk debat calon pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pelaksanaan debatnya dilaksanakan sebanyak 3 kali. Baca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 68 ayat 1. Nomor 55. Apa yang tidak termasuk tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu? A. Bertindak tidak adil terhadap peserta pemilu. B. Mengubah jadwal yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dan merugikan peserta lain. C. Melepas atau menyobek alat peraga kampanye pemilu pada saat masa tenang. D. Merusak tempat kampanye pemilu. E. Berbuat keonaran. Jawaban yang benar adalah C. Melepas atau menyobek alat peraga kampanye pemilu pada saat masa tenang. Pembahasannya lihat penjelasan pasal 315 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nomor 56. Setelah selesai proses pemungutan dan penghitungan suara, KPPS memasukkan surat suara ke dalam amplop sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut, kecuali A. Surat suara sah, B. Surat suara rusak, C. Surat suara terpakai, D. Surat suara tidak terpakai, E. Sisa surat suara cadangan. Jawaban yang benar adalah A. Surat suara sah. Pembahasannya yaitu surat suara sah itu masuk ke dalam kategori surat suara terpakai. Baca penjelasan pasal 390 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan surat suara adalah surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai, surat suara rusak, dan sisa surat suara cadangan yang masing-masing dimasukkan ke dalam amplop terpisah. Nomor 57. Yang dimaksud dengan jumlah suara sah secara nasional dalam syarat minimal parliamentary threshold adalah A. Hasil penghitungan untuk suara DPR, B. Hasil penghitungan suara sah nasional pemilu presiden, wakil presiden, C. Hasil penghitungan suara sah nasional pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, D. Hasil penghitungan suara sah nasional pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, E. Hasil penghitungan jumlah suara sah dan tidak sah secara nasional untuk setiap partai politik nasional. Jawaban yang benar adalah A. Hasil penghitungan untuk suara DPR. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan video ini hanya sebagai bahan belajar dan juga untuk kisi-kisi untuk kawan-kawan ataupun sahabat yang sedang ataupun akan melaksanakan tes CAT seleksi PPS untuk pemilu tahun 2024. Semoga bermanfaat, dan bila mana memang ada yang perlu dikoreksi, boleh koreksi bersama di kolom komentar. Itu saja akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.